tertulis kelahirannya itu diciptakannya kita juga nggak tahu siapa. Cuma ada penerusnya. Itu Haji Hasan Jakarta. Benjang itu syiar Islam. Ulama-ulama dulu memberikan syiar Islam. Terus dalam bentuk visualnya itu diadakan benjang. Benjang pertama gerakannya itu yang dicarinya itu kegotong royongan, kekompakan. Nah, dalam bentuk visualnya dibentuklah orang dorong-mendorong. Dorong mendorong itu satu grup misalnya 10, satu grup A 10, B 10. Itu untuk membuktikan bahwa kita gotong royong. Nah, jelas siapa yang terdorong itu yang kalah. Dari situ meningkat lagi bentuknya satu persatu. Percaya diri, satu lawan satu. Tadi banyak, sekarang satu. One by one. Oke. Nah, sudah itu kita masih pakai alat, yaitu tongkat. Nah, sekarang kita tanpa alat, hilangkan tongkatnya, timbul orangnya. Nah, disitulah adu dorong. Mula-mula kepala sama kepala, masih menggunakan fisik. Sesudah adu kepala, adu pundak. Siapa bikin kepala sakit, masih mendorong. Sesudah adu pundak, adu badan, dada, tempelkan. Dari situ Pak, sesuai dengan syiar Islamnya, perkembangannya, kita dikasih akal, pikiran yang sehat oleh Allah. Gunakanlah akal kita yang sehat. Nah, di sini bagaimana menggunakan akal dan pikiran kita yang sehat? Kita di sini yang tadinya adu dorong, sekarang jatuhkan lawan itu sampai jatuh terlentang. Gimana caranya? Gunakanlah akal kita, pikiran kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi tujuannya benjang dalam dunia sekarang pergulatan, yang kalah itu tujuannya harus terlentang. Sesudah adu badan, cara menjatuhkan lawan, nah gitu terserah masing-masing. Bagaimana tekniknya, caranya, taktiknya supaya lawan itu jatuh. Nah, disitulah timbul teknik-teknik benjang. Ada yang diangkat, ada yang tadi dibelit, ada yang digebot, ada yang macam-macam teknik. Cuma dengan persyaratan tidak menyakiti lawan, menyubit, menggigit, memukul, no. Jadi kita menjatuhkan lawan, tetapi tidak menyakiti lawan. Jab yang digunakan kita bukan fisik, tapi otak. Teknik. Itulah. Di kita lahir, populernya 1918. Haji Hasan Jakarta. Karena dia seorang ulama, penyebar syiar Islam, dengan anak didiknya, atletnya itu karyawannya ulama. Itu di daerah Cibiru. Cuma Cibiru itu dulu masuk ke Badanaan Ujung Berung. Jadi Ujung Berung dulu itu dari Sindang Laya sampai Cileunyi. Kalau sekarang udah terpecah-pecah Ujung Berung. Nah, benjang lahir 1918. Sedangkan gulat modern wrestling masuk ke Indonesia 1960. 7 Februari Indonesia menjelang Benevo, Game of the New Engineering Forces. Itulah. Jadi duluan benjang daripada gulat. Apa yang ada di teknik benjang di gulat ada. Apa yang ada di gulat di benjang juga ada. Cuma yang beda peraturan, teknik. Kalau gulat jelas ada poin. 5 point, 3 point, 2 point, 1 point. Kalau di benjang tidak ada. Kalah ya udah selesai. Secara peraturannya, secara ininya sama. Cuma kalau benjang dulunya tidak tersurat, tapi tersirat. Tidak ada dalam skripsinya. Tapi masyarakat udah tahu semua bahwa ini kalah. Nah, kalau dituliskan, dijabarkan, itu sama dengan gulat. Kalah-kalahnya pelaturannya.
Di gulat ada kategori senior, junior, kadet. Di benjang juga ada. Cuma tidak tertulis. Nah, oleh kami ditulis sekarang. Senior, ya oke senior. Junior, ya junior. Remaja, ya remaja. Nah, kami tulis sekarang. Kalau dulu, ya nggak mungkin. Orang tua lawan anak kecil. Dia mengakui sendiri. Jadi disinilah introspeksinya benjang. Kita harus tahu diri sendiri kita kayak apa. Kembali dengan siaran Islam tadi, bagaimana kita menghadap Sang Holik itu tanpa perantara lagi. Makanya di sini benjang juga kita tanpa alat lagi. Nah, mengenai filosofinya, itu benjang ada musik itu ada 4, ya. B besar, C simetris. Yang paling besar itu menyimbolkan matahari, sun. Yang agak kecilnya lagi bulan. Yang kecilnya lagi bintang. Yang kecilnya lagi bumi. Itulah gabungannya. Yang kalah harus melihat ke atas, istilah bahasa Sunda bilang bentang. Bukan berarti menghitung bentang, tapi melihat ada bintang. Bintang itu ada siapa? Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Sadarlah kita ke Allah. Yang menang harus telungkup. Dengan kemenangan kita jangan sombong, jangan angkuh. Apa yang kita lihat? Cuma tanah. Kita harus sadar bahwa kita meninggal akan kembali ke tanah. Asal dari tanah kembali ke tanah. Kemana? Ke Allah juga. Jadi disinilah benjang itu untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, Sang Holik. Kalau olahraganya kecil sebetulnya, kalau menurut saya. Berarti nilai-nilai filosofinya yang tinggi. Kita sportivitas lah. Kesatria di atas ring maupun di luar ring. Sama dengan wrestling. Motonya sama. Tidak dibuang sedikit pun. Cuma beda bahasa aja. Dulu gelanggang benjang tanpa matras di tanah. Kenapa? Kita harus berani. Berani berjibaku. Becek berani becek. Basah berani basah. Penuh batu berani sakitnya. Kenapa? Sebab kita untuk menghadapi Sang Allah itu harus berani. Apa rintangan kita? Kita harus percaya diri di sini. Kembali ke lapangan yang bulat itu. Itulah alam semesta. Mau bintang, mau bulan, mau matahari, mau apa, adanya di alam semesta. Makanya gelanggang benjang itu selalu bulat. Nggak ada yang nyuruh. Kalau ada benjang di tanah, pasti langsung bulat. Bikin lapangan. Nggak disuruh. Sekarang aja oleh kami, karena kami menjaga generasi, jangan ada cedera, jangan ada apa, dibikin panggung, dibikin persegi. Saya bikin panggung bulat susah kan, cari fighting, ya, FC. Itu sebetulnya tinggi filosofinya itu benjang itu. Ada gendang. Gendang itu menyibukkan irama dunia. Jadi kalau kita ngibing harus sesuai dengan iramanya, dengan ketukannya, ibingnya, dance-nya. Nah, itu kata orang Sunda mah kudu lincak anak gendang, harus sesuaikan irama. Nah, kita dalam kehidupan kita di dunia ini kita harus bisa menyesuaikan diri dong. Macam sekarang pelaturan apa yang baru-baru yang hangat nih, tempat hiburan tutup jam 12, itu pelaturannya tutup lah, sesuaikan gitu. Irama dangdut, irama ini. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan alam, dengan sekeliling kita, ya kita akan benturan, akan tabrak. Makanya dibentuk dalam ibingan. Jadi untuk menyesuaikan, jangan kita masuk ke daerah pesantren, tapi kita nggak sembahyang, nggak apa, mau sah mau enggak sembahyangnya, tapi ikutinlah dalam undang-undang. Nah, jadi kita juga ngibingnya itu harus sesuai. Nah, sekarang ibingan-ibingan benjang itu udah gak kena lagi. Udah jauh lagi. Inilah maka kami bangkit berdua. Coba generasi kami cuma berdua, saya lagi merintis lagi apa? Pengembangan lagi sebagai generasi. Gitu. Cuma sayangnya ya kalau bilang tidak ada, enggak ya, dari pemerintah ada, tapi jauh dari mencukupi. Kami kalah dengan budaya-budaya asing. Kalau karate ada bapak angkat, judo ada bapak angkat, gulat ada bapak angkat. Benjang siapa? Kalau bukan kami berdua udah habis tuh benjang.
Kami bukan sombong. Kami berdua nggak ada benjang mati deh. Yakin. Kalau di gulat modern itu ada gaya Romawi. Gaya bebas. Gulat modern ada dua, ada gaya Romawi, ada gaya bebas. Greco-Roman, Greek-Roman, Freestyle. dan freestyle. Kalau Greco-Roman, kaki tidak boleh main, cuma bantingan. Kalau benjang, kaki boleh main, tapi sama kaki. Kalau freestyle, tangan boleh nangkap kaki. Kalau benjang no, benjang kaki sama kaki. Ini no. Kalau freestyle, kalau Greco no, itu bedanya. Tekniknya sama semua. Wah, surprise, wah, om, yo, besar. Yeah.